Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 164. Oke, lang gak usah banyak mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Meskipun Soyen tampak tenang di luar, namun jauh di dalam lubuk hatinya dia memiliki semangat pantang menyerah. Tapi sekarang dia hampir kehilangan kendali yang menunjukkan betapa mengerikan dampak pada jiwanya. Karena jejak jiwa yang ada di dalam tempat ini. Kekuatan jiwa telah bergejolak seperti gelombang raksasa di dalam lautan jiwa milik Soyen dan menghadapi dampak dari 5 puncak alam kaisar dari jejak jiwa ini. Seolah-olah lautan jiwa milik Soyen dihantam oleh batu yang sangat besar. Soyen yang melakukan perlawanan sia-sia, tubuhnya kesakitan dan terus berguling di tanah. Kali ini cairan merah terus menyembur dari 5 indera di dalam tubuh Soyen tanpa henti-hentinya dan kemudian meninggalkan jejak berwarna merah di lantai ketika tubuh dari Soyen berguling-guling. Saat tangan dari Soyen terulur, kesahan lembut keluar dari dalam tubuhnya. Gelombang kekuatan jiwa yang sangat lembut namun tak tertahankan menyapu dan 5 fluktuasi jiwa di dalam lautan kesadaran jiwa Soyen pun langsung terhapus tanpa jejak. Zanlao tiba-tiba saja berkata dari dalam pagoda emas, "Dasar bocah sialan, berani-beraninya kau memprovokasi jejak jiwa yang telah berada di puncak alam kaisar. Dan itu bukan hanya 1 tapi 5. Dampak dari jiwa yang dirasakan berkali-kali lipat. Haruskah aku memuji bahwa kau adalah orang yang berani atau menyebutmu sebagai seorang idiot?" Soyen kemudian mengambil posisi duduk bersila. Dia langsung memasukkan segenggam pil obat ke dalam mulutnya, lalu berkata, "Aku benar-benar tidak pernah tertarik untuk pamer. Hanya saja tempat ini terlalu menyeramkan dan aku tidak sengaja menggunakan kekuatan jiwaku, malah berakhir dengan cara seperti ini." Zanlao kemudian berkata, "Kau sepertinya bukan tipe orang yang mudah panik. Ada apa sebenarnya dengan dirimu?" Soyen menggelengkan kepalanya dengan ekspresi getir. "Zanlao, tolong berhenti untuk mengolok-olok diriku. Baiklah, aku akan mengakui bahwa aku memang sembrono kali ini. Dan aku bahkan tidak menyangka bahwa kegelapan tanpa batas ini bahkan bisa menyerap cahaya jejak jiwa. Dan aku sama sekali tidak bisa mendeteksi dari jejak-jejak jiwa itu." Zanlao sangat curiga. "Oh, apakah benar seseram itu?" Tiba-tiba dia berseru kaget. Bahan-bahan ini aku tidak pernah menyangka akan menjadi batu yang begitu langka." Soyen bertanya dengan bingung, "Zanlao, apa maksudmu?" Zanlao tak kuasa menahan kagum dan kemudian dia mengatakan, "Jenis batu yang berada di dalam tempat ini sangat sulit untuk ditemukan dan aku tidak pernah menyangka bahwa klan Yao memiliki begitu banyak batu berwarna ungu ini. Bahkan telah menggunakannya untuk membangun sebuah aula yang besar. Namun orang-orang hanya tahu bahwa batu ini bermanfaat untuk melestarikan kekuatan jiwa, tapi mereka mungkin tidak mengetahui kegunaan luar biasa lainnya dari batu ungu yang ada di dalam aula besar ini." Soyen menyipitkan matanya, lalu dia bertanya, "Oh, Zanlao, apa kegunaan lainnya? Tolong beritahukan pada diriku." Zanlao hanya bisa tersenyum dan dia melanjutkan kata-katanya, "Begitu bebatuan ungu yang ada di dalam aula ini membentuk sebuah ruang tertutup, itu hanya akan terjadi sebuah denyutan di dalamnya, sangat mirip dengan frekuensi detak jantung manusia, membuat orang menjadi mudah tersinggung tanpa alasan yang jelas. Selain itu, baik lantai maupun dinding dari tempat ini telah dilapisi dengan warna ajaib yang bisa menyerap sebagian besar cahaya. Itu sebabnya ruang ini menjadi sangat gelap." Soyen berkata, "Oh, jadi begitu. Lalu kenapa kakek guru tidak memberitahukan diriku tentang hal ini? Mungkinkah dia sebenarnya memiliki motif yang lain?" Zanlao menyipitkan matanya. "Kakek guru? Kakek guru yang mana?" Soyen kemudian berkata, "Pemimpin klan Yao. Dia ingin menjadikanku murid, tapi karena beberapa alasan lain, dia memutuskan untuk menjadikanku cucu muridnya saja. Jika tidak, bahkan aku tidak akan memenuhi syarat untuk bisa memasuki aula suci dari klan Yao ini." Zanlao tertawa. "Bocah sialan, kau benar-benar beruntung bisa diterima sebagai murid oleh pemimpin dari klan Yao. Untungnya kau dan aku tidak memiliki hubungan antara murid dan guru. Jika tidak, aku pasti akan mengalami sebuah kerugian yang besar."
Xiaoyan, kau jangan terlalu banyak berpikir, karena dia telah menerimamu sebagai murid agungnya. Dia juga akan menganggapmu sebagai seorang penerusnya. Tidak berlebihan jika dikatakan dia akan memperlakukanmu sebagai anaknya sendiri. Jadi bagaimana mungkin dia memiliki motif tersembunyi lainnya? Lagi pula, jika pemimpin klan Yo benar-benar menyimpan sebuah niat yang jahat, menghancurkanmu akan semudah menyingkirkan seekor lalat. Kenapa dia repot-repot menggunakan trik kecil seperti ini? Aku menduga bahwa pemimpin klan Xiao mungkin juga tidak menyadari efek lainnya dari batu ungu yang ada di dalam tempat ini, karena kegunaannya yang halus telah tidak diketahui selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Zanlao, apa yang kau katakan memang benar. Zanlao kemudian berkata kembali, baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan jangan keluar sebelum kau mendapatkan panen yang melimpah. Setelah berkata seperti itu, Zanlao kembali masuk ke dalam pagoda emas. Xiaoyan hanya bisa menggerutu. Orang tua ini datang dan pergi sesuka hatinya. Padahal aku masih memiliki banyak hal yang harus aku tanyakan pada dia. Xiaoyan menatap tempat sekeliling yang gelap gulita dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Xiaoyan merenung, kemudian dia mengatakan, batu-batu ungu yang berada di dalam tempat ini sungguh terkutuk. Sifat hati Xiaoyan sekarang telah kembali menunjukkan sebuah tanda-tanda kegelisahan. Kegelapan yang tidak berujung membuat ketidakmampuan Xiaoyan melihat jejak jiwa yang melayang di dalam ruangan ini, dan hal itu membuat setiap langkah dari Xiaoyan menjadi sangatlah sulit karena takut kecerobohan yang gegabah bisa memicu kembali jejak jiwa yang tersembunyi. Maka Xiaoyan harus melakukannya dengan hati-hati. Di dunia luar, ekspresi dari banyak orang yang menunggu di luar aula Wenshin telah berubah dari kekhawatiran menjadi sebuah ketenangan. Tapi Xiaoyan di lantai kedua dari aula Wenshin tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, dan di sini hanya ada kegelapan yang tidak berujung sepanjang harinya. Dengan demikian Xiaoyan terus berkeliaran di lantai 2 dari aula Wenshin selama 2 hari lagi seperti orang buta yang meraba-raba, dan dia tidak bisa menemukan jejak jiwa apapun. Dirinya juga tidak bisa mengetahui lokasi tepatnya dari jejak-jejak jiwa itu. Terlebih lagi Xiaoyan tidak berani beristirahat, apalagi berkultivasi di dalam tempat ini. Detik berikutnya Xiaoyan menggosok pelipisnya menggunakan tangannya sambil menghela napas dalam-dalam. Tidak heran aturan kompetisinya adalah siapapun yang bertahan paling lama di dalam tempat ini akan menjadi seorang pemenang. Saat itu aku bingung, berpikir jika aku hanya bersembunyi di dalam selama 10 atau 8 tahun lalu keluar, aku pasti akan menang. Dan sekarang aku tidak bisa mengalihkan fokusku untuk menyerap jejak jiwa. Aku tidak akan bisa bertahan di dalam tempat terkutuk ini bahkan sesaat pun. Dan juga betapa teguhnya sifat hati seseorang bertahan di dalam lingkungan yang sangat gelap terlalu lama dan juga menyeramkan. Tidak akan pernah bisa memprediksi perubahan apa yang mungkin terjadi berikutnya. Ini benar-benar tidak bisa dibiarkan. Jika terus seperti ini, apa yang harus kulakukan? Api surgawi berwarna abu-abu biru kini langsung dikeluarkan di ujung jari Xiaoyan, dan kemudian hal itu berkilauan dengan cahaya yang cukup samar. Xiaoyan detik berikutnya menarik tangannya, menatap kosong pada jari-jarinya yang tenggelam di dalam pikiran. Kemudian Xiaoyan menyadari bahwa bintik api biru abu-abu itu samar-samar menjadi semakin berkilau. Xiaoyan mulai tersenyum, lalu dia berkata, tanah dan juga dinding yang ada di dalam ruangan ini sebenarnya mampu menyerap cahaya. Itulah sebabnya kegelapan begitu dekat. Tapi bagaimana jika ada api yang terus menyala? Jika tebakanku benar, maka tempat ini tidak akan terlalu sulit. Xiaoyan kembali melirik pada api surgawi abu-abu birunya yang kali ini telah menyala terang. Api milik Xiaoyan itu telah menjadi seperti api unggun, dan hal ini membuat pandangan mata dari Xiaoyan langsung bisa meluas. Suasana hati Xiaoyan yang tadinya mencekam sekarang langsung rileks. Tapi nyala api di bagian tepi dari api surgawi berwarna abu-abu biru berkedip secara tidak beraturan, seolah-olah ada kekuatan misterius yang telah menarik cahaya itu kembali. Dan betapa misteriusnya lapisan itu yang merupakan warna gelap dari ruangan ini hanyalah buatan manusia.
Dan bagaimana mungkin hal ini bisa menyerap begitu banyak cahaya dan juga panas yang dipancarkan oleh api surgawi. Meskipun nyala api milik Soyen cukup halus, tapi itu bisa dengan cepat kembali stabil. Soyen pun sambil tersenyum. Seperti yang kuduga, ternyata sejak aku melangkah ke lantai 2 dari Aula Wenshin, aku telah tersesat oleh diriku sendiri. Dan aku berpikir bahwa Aula Wenshin hanya menargetkan jiwa dan juga sifat hati, memusatkan seluruh perhatianku pada hal itu, dan benar-benar melupakan api surgawi yang telah bersamaku, serta tidak terpisahkan ada untuk pertempuran dan juga alkemis. Aku benar-benar bisa melupakan hal yang sangat penting seperti ini. Jika Zanlao tidak bertindak, kelelahan ini yang seharusnya tidak terjadi hampir merenggut nyawa dari Soyen. Dia pun kemudian mendongak. Sebuah pemandangan yang jelas pada saat ini terlihat oleh Soyen. Aula ini benar-benar megah dan luas. Batasnya juga tidak terlihat. Bahkan dengan bantuan api surgawi, Soyen masih tidak bisa mengukur jarak besar dari Aula Wenshin lantai 2. Selain itu, Aula Wenshin ini juga sangat kosong dan sunyi. Hanya ada bintik-bintik cahaya redup yang tersebar dalam kegelapan. Mata Soyen berbinar. Mungkinkah bintik-bintik cahaya itu adalah jejak jiwa? Dipenuhi rasa antisipasi, dia berjalan menuju seberkas cahaya, merasakan fluktuasi kekuatan jiwa yang kuat terkandung di dalam bintik-bintik cahaya itu. Soyen hampir yakin bahwa hal ini memanglah jejak jiwa yang telah dia cari selama beberapa hari. Meskipun jejak jiwa itu berada di dalam jangkauannya, namun Soyen tidak berani bertindak dengan gegabah. Soyen ragu-ragu sejenak, lalu bertanya-tanya bagaimana cara menyentuh jejak jiwa ini tanpa membuatnya mengamuk sama sekali. Soyen merenung sejenak dan akhirnya mengambil sebuah keputusan. Aku akan tahu jika aku mencobanya. Ini hanya ada satu jejak jiwa dan tidak mungkin seaneh 5 jejak jiwa yang telah menyerangku barusan. Aku hanya berharap jejak jiwa yang ini tidak berada di tahap Yi. Soyen tak lagi ragu. Dia melindungi lautan kesadaran jiwanya menggunakan kekuatan jiwa sendiri dan kemudian mengulurkan secuil kekuatan jiwa untuk dengan lembut menyentuh pada jejak jiwa yang ada di hadapannya. Jejak jiwa itu tidak bereaksi berlebihan, hanya sedikit bergetar, lalu tetap diam seolah-olah mengabaikan segala sesuatu yang ada di tempat sekitarnya. Soyen sedikit terkejut, menutup mulutnya dengan putus asa, tapi dia juga menghela napas lega. Di dalam hatinya tampaknya jejak jiwa di dalam tempat ini tidak mudah untuk diaktifkan. Saat Soyen sedang memikirkan hal yang lain, jejak jiwa yang lainnya pun juga telah melayang ke arahnya. Dia dengan cepat berjongkok, membiarkan jejak jiwa itu melayang di atas kepalanya. Lalu Soyen menunggu sebelum akhirnya meningkatkan kekuatan jiwanya kepada jejak jiwa yang ada di hadapannya. Ketika kekuatan jiwa itu berubah dari tipis menjadi menebal hingga akhirnya membuat jejak jiwa yang ada di hadapan Soyen bergerak secara samar dan kemudian seras. Pergerakannya menjadi secepat kilat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, jejak jiwa di hadapan Soyen ini telah berada di dalam lautan kesadaran milik Soyen. Soyen benar-benar tidak tahu bagaimana caranya jejak jiwa ini bisa menembus lapisan penghalang jiwa yang telah dia buat sebelumnya. Dan saat Soyen beraksi, seluruh pori-pori di tubuhnya seolah menyempit. Keringat dingin langsung membasahi punggung dari Soyen. Jejak jiwa yang telah masuk ke dalam lautan kesadaran jiwanya tidak seperti 5 jejak jiwa yang lainnya. Dia tetap melayang dengan tenang di dalam lautan kesadaran jiwa milik Soyen untuk saat ini, lalu benar-benar terdiam. Soyen kemudian menyeka keringat di dahinya sambil mengamati jejak jiwa yang ada di dalam lautan kesadaran jiwanya ini sambil mengatakan, metode benturan jiwa dari Daudi bintang 7 benar-benar dahsyat, membuatnya mustahil untuk ditangkis. Tidak heran apabila kakek guru secara khusus memperingatkan diriku untuk tidak menghadapi banyak jejak jiwa sekaligus. Sepertinya jika hanya ada satu, maka jejak jiwa ini tidak akan mengamuk. Detik berikutnya Soyen segera mengerahkan
lapisan kekuatan jiwa untuk mengelilingi jejak jiwa yang ada di dalam dirinya ini. Setelah menunggu jangka waktu yang cukup lama, jejak jiwa yang berada di lautan kesadaran jiwa Soyen masih tetap sunyi seperti biasanya, membuat Soyen keliru berkali-kali percaya bahwa jejak jiwa ini hanyalah bagian dari lautan kesadaran jiwanya. Soyen tiba-tiba saja mengatakan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah jejak jiwa ini berencana untuk tinggal di dalam lautan kesadaran jiwaku dan tidak mau pergi? Apa yang harus aku lakukan? Mungkinkah aku harus memohon pada jejak jiwa ini supaya dia meninggalkan lautan kesadaran jiwaku? Setelah terdiam sejenak, Soyen pada akhirnya berkata kembali, baiklah, aku mungkin memang harus memberikan hormat padamu sebagai seorang ketua dari klan Yao ini, meskipun kau hanya berupa jejak jiwa. Soyen benar-benar tidak punya pilihan lain, dan kemudian dia mengerahkan kekuatan jiwanya untuk langsung memadat menjadi sosok kecil ilusi yang cukup mirip dengan Soyen. Dan kemudian sosok Soyen yang kecil ini dari kekuatan jiwanya membungkuk dengan hormat di hadapan jejak jiwa yang telah masuk ke dalam tubuhnya itu. Namun pemandangan yang cukup mengejutkan sebenarnya langsung terjadi. Jejak jiwa itu justru mulai bersinar lebih terang dan secara bertahap akan menjadi seperti bintang. Soyen tidak percaya ketika dia melihat pemandangan yang nyata ini, lalu mengatakan, apakah ini sebenarnya berhasil? Jejak jiwa di lantai kedua dari Aula Wenshin telah ditinggalkan oleh seorang Dodi bintang 7 dari berbagai periode. Klan Yao ini dan jejak jiwa ini adalah manifestasi dari sifat manusia. Bagaimana karakter seseorang, begitu pula jejak jiwanya. Mungkinkah Aula Wenshin ini pertama-tama membutuhkan pemenuhan preferensi jejak jiwa agar memiliki kesempatan untuk bisa mengaktifkannya? Soyen dengan cepat memahami alasannya, tapi masih ada satu hal yang dia tidak mengerti. Di dalam dunia 1000 besar ini, sifat manusia semuanya berbeda-beda. Jadi bagaimana seseorang bahkan memulainya dan tidak dapat diaktifkan? Apa konsekuensinya? Seharusnya tidak apa-apa, bahkan jika tidak bisa diaktifkan selama aku memperlakukannya dengan tulus, seharusnya tidak berbahaya bagi diriku, dan mungkin itu hanya akan pergi dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Jika tidak, kakek guru pasti sudah memberikanku peringatan sebelumnya. Soyen memang orang yang cerdas, dan kali ini matanya berbinar seperti sinar cahaya bulan. Jejak jiwa akhirnya bersinar dengan terang di dalam tubuh Soyen, dan hal itu berubah menjadi sosok yang kabur. Meskipun sosok ilusi ini seperti bayangan yang seolah-olah akan menghilang kapan saja, namun fluktuasi yang terus-menerus terpancar dalam setiap gerakannya tetap membuat Soyen bergetar. Seorang Dodi bintang 7 yang sangatlah tangguh, bahkan setelah bertahun-tahun lamanya dan hanya tersisa jejak jiwa saja, itu masih bukan hal yang harus bisa diremehkan. Dan Soyen sebagai junior harus membungkuk kepada sosok samar, menunjukkan rasa hormatnya kepada tubuh bayangan dari jejak jiwa klan Yao ini. Sosok itu kemudian tertawa terbahak-bahak dan menggema di dalam lautan kesadaran jiwa milik Soyen. Meskipun aku orang tua ini adalah seseorang yang berada di bintang 7 Dodi dari klan Yao, tempat para ahli sebanyak awan, aku tidak dianggap sebagai orang yang terkemuka. Soyen tercengang. Apa? Seorang Dodi bintang 7 bahkan tidak dianggap sebagai orang yang terkemuka? Meskipun begitu, Soyen juga telah memahami apabila orang ini tidak terlalu terkenal di masa lalu, tapi dia tetap saja orang yang berada di bintang 7 Dodi dari klan Yao. Jiwa kecil milik Soyen tetap membungkukkan badannya dan tampak sangat hormat. Sosok bayangan dari jejak jiwa yang ada di dalam lautan kesadaran jiwa Soyen ini menganggukkan sedikit kepalanya dan dia perlahan berkata, klan Yao pada masa itu penuh dengan talenta. Setiap murid yang disayangi oleh diriku telah jatuh ke tangan dari orang lain, dan mereka yang bersedia menjadikan aku sebagai guruku, maka aku tidak menganggap mereka cocok. Karena itu, aku tidak pernah mengambil seorang murid sampai kematianku, yang merupakan
sebuah penyesalan terbesar di dalam hidupku ini. Setelah berbicara, sosok orang tua yang ilusi ini kemudian mengenang masa lalunya, berdiam diri untuk waktu yang cukup lama. Soyen menyaksikan hal itu, dia merasa tak berdaya dan berpikir di dalam hati, jika bisa menemukan murid yang bisa memuaskan klan Yao, kenapa kau tidak mencari di luar? Dan kenapa kau hanya menghela nafas di sini, bahkan membuat ujian tata krama, membuatku hampir mati ketakutan, kata Soyen berkata di dalam hatinya. Detik berikutnya, jiwa kecil dari Soyen yang berdiri cukup lama tiba-tiba saja berkata di dalam hatinya. Bayangan ilusi dari tetua klan Yao ini berkata secara perlahan, berpikir secara perlahan, dan sepertinya melakukan semuanya dengan sangat lambat. Dia sudah berdiri hampir setengah jam, namun masih belum bereaksi. Kapan sebuah Wenshin akan benar-benar terjadi? Soyen merasa bahwa ketulusannya sudah cukup. Pada akhirnya, sosok bayangan dari tetua klan Yao menghela napas pelan, mengalihkan pandangannya menatap ke arah Soyen. Hal itu membuat Soyen kemudian mengatakan, silahkan senior lanjutkan dengan pertanyaan jika memang Anda memiliki sebuah pertanyaan. Sosok bayangan tetua itu pun tertawa terbahak. Aula Wenshin bagi orang lain adalah aula untuk menyelesaikan sebuah keraguan, tapi bagi orang tua sepertiku itu hanyalah untuk menyelesaikan sebuah penyesalan. Aku, orang tua ini, pernah berkata bahwa satu-satunya penyesalanku adalah soal mengambil seorang murid. Oleh karena itu, sebelum kematianku, aku telah memasuki aula Wenshin ini dan meninggalkan kesadaran jiwaku, bukan untuk Wenshin, bukan untuk menyelesaikan keraguan, tapi hanya untuk menemukan seseorang yang ditakdirkan dan akan menunjukkan rasa hormatnya yang besar padaku, supaya aku bisa mewariskan kekuatan jiwaku yang tersisa, dan kemudian aku akan mati tanpa penyesalan. Setelah mengatakan hal seperti ini, sosok dari lelaki tua ilusi itu menatap Soyen dalam-dalam. Wujudnya mulai kabur secara samar dan kemudian menyatu ke dalam lautan kesadaran jiwa Soyen. Betapa beruntungnya Soyen telah menerima hadiah dari jejak jiwa seorang Dodi bintang 7 yang juga merupakan salah satu tetua di dalam klan Yao. Sayangnya, jiwa dari Dodi bintang 7 ini hampir lenyap setelah dia terluka parah, sehingga kekuatan jiwa yang dia berikan terhadap Soyen juga tidak banyak. Namun, Soyen telah memperoleh sebuah manfaat yang sangat besar. Kekuatan jiwanya pun langsung melonjak, seperti ratusan sungai yang kemudian berkumpul dengan lautan kesadaran jiwa milik Soyen. Soyen kali ini merasakan bahwa seluruh tubuhnya menjadi sangat ringan dan juga lincah. Puncak kekuatan alam kaisarnya pun dari kekuatan jiwa juga menjadi semakin halus. Setelah sekian lama, sosok dari bayangan ilusi lelaki tua itu benar-benar lenyap di dalam lautan kesadaran Soyen. Rasa sedih yang mendalam menghantam hati dari Soyen dan tak kuasa membuatnya sedikit meneteskan air mata. Lalu Soyen berlutut dan dia bersujud 3 kali ke arah menghilangnya jejak jiwa dari lelaki tua klan Yao di dalam tempat ini. Menerima sebuah Wen berarti menyelesaikan keraguan mereka, dan lebih tepatnya menyelesaikan sebuah penyesalan mereka. Juga bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur. Sambil berpikir dan juga menghela nafas, pandangan mata Soyen kemudian tertuju pada jejak jiwa yang lainnya yang sedikit lebih terang di kejauhan depan sana. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen juga akan berurusan dengan jejak jiwa yang ada di depan sana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.